aku ini loh, wah rasanya itu begini, aku begini, kenapa ini ya, ini kenapa. Nanti Anda akan menjadi sosok yang menjengkelkan bagi orang lain itu, ya. Ingat itu ya, ingat itu, begitu ya. Jangan menjadi Anda itu menjadi sosok yang menjengkelkan bagi orang lain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang anxiety psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, ya. Nanti malam minggu ya, tapi saya kayaknya nggak lab karena saya capek habis muter-muter cari udara segar ya, cari pemandangan yang indah untuk memanjakan mata ya, memanjakan hati ya, begitulah supaya kita tidak fokus pada permasalahan yang saat ini kita hadapi gitu. Oh, saya kok ngerokok ya? Nanti dulu. Oke, kawan-kawan, saudara-saudaraku, saya buang dulu rokok saya ya. Begini ya, saya sapa dulu subscriber saya dari Sabang sampai Merauke ya, yang di luar negeri, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, Timur Leste, Brunei Darussalam, dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Begini, jadi sebelum saya membahas ke topik ini, saya akan sedikit bercerita tentang supaya kita itu tidak meremehkan orang begitu ya. Kita merasa bahwa kita itu mungkin paling banyak harta, mungkin kita itu paling ganteng, paling kaya, paling apa, tetapi di sisi lain kita tidak boleh meremehkan orang yang di bawah kita ya, begitu. Karena apa? Saya ini lebih untuk menata hati kita ya, menata hati kita. Ini juga saya tujukan pada diri saya juga begitu, tidak pada diri Anda semua saja ya, begitu. Jadi ada cerita ini supaya apa, nanti ini cerita ini bisa menjadi inspirasi buat Anda yang saat ini selalu membanggakan apa yang Anda punya ya. Ya saya lah, apa yang saya punya, apa yang saya, ya saya ini kan ganteng ya, karena saya kena psikosomatis aja ganteng saya itu luntur. Dan saat ini saya ingin mengembalikan ketampanan saya begitu. Dulu saya tampan, tapi setelah saya sakit itu pudar ketampanan saya, agak pudar. Nah, ini saya ingin mengembalikan ketampanan saya lagi gitu. Ini ada cerita turis Jepang, dia naik taksi ya, dari Banten menuju ke Jakarta ya, masuklah di jalan tol itu ya, jalan tol. Setelah masuk di jalan tol, taksi yang dikemudikan oleh orang Indonesia itu taksinya kan taksi made in Indonesia, maksudnya buatan Indonesia begitu ya. Dibalap sama mobil buatan Jepang, Honda lah, Honda. Wah, itu teknologi dari Jepang, cepat sekali itu larinya, cepat sekali itu, made in Jepang gitu. Supir ini agak tersinggung ya, wah ini kayaknya nyindir saya begitu. Terus ada mobil lagi ya, Toyota, nggak tahu Toyota apalah gitu, bus ya. Wah itu teknologi dari Jepang, made in Jepang, paling cepat, made in Jepang itu paling cepat. Supir taksi itu makin emosi sebenarnya. Terus setelah itu turun ya, sudah keluar dari tol ya, tol Jakarta. Terus ditanya, berapa habisnya Pak supir taksi? 5 juta Pak. 5 juta? Cepat sekali. Maaf Pak, ini Argo made in Indonesia, Argo paling cepat sedunia. Lucu nggak? Kalau nggak lucu ya sudah lah. Ada tahu Argo nggak sih? Argo itu yang digunakan biaya taksi itu loh ya. Jadi made in Indonesia itu. Ya oke. Nah ini ada suatu hal yang sangat penting yang apabila masih Anda lakukan,
maka Anda akan susah untuk bangkit ya. Susah untuk lepas dari sensasi-sensasi anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ini harus Anda tonton sampai habis karena ini sangat penting sekali ya. Hanya satu hal ini, sebenarnya banyak, tetapi satu hal ini yang paling penting, tidak boleh Anda lakukan gitu. Nah, ini saya juga punya buku-buku banyak dulu ya. Waktu saya sakit itu saya juga beli buku-buku ya. Ini meditation ya, untuk memperkuat pengetahuan saya tentang meditation. Ini hipnosis. Saya diberikan, kalau ini diberikan oleh teman saya yang ahli hipnosis. Dan ini saya beli buku 22 gagasan psikologi. Nah, ini ya, saya walaupun sakit tapi masih belajar karena semangat saya itu untuk sembuh itu alhamdulillah itu sangat itu ya, membara begitu. Nah, begini ya. Yang tidak boleh Anda lakukan ya, sebenarnya banyak, tetapi ini yang paling biasanya sering dilakukan, yaitu apa? Mengeluh. Nah, ya. Mengeluh itu manusiawi. Namun hati-hati ya, karena terlalu sering mengeluh ya akan menyebabkan sakit pikiran yang membuat Anda itu seakan-akan tidak bersyukur ya. Dan mengeluh itu akan mendatangkan pikiran negatif gitu. Dan itu juga akan merugikan Anda gitu ya. Ini suara apa sih? Kencang sekali. Oh, lagi panen itu ya, panen padi ya itu. Dan dari segi medis, mengeluh itu berdampak terhadap kesehatan ya, maupun hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Yang pertama itu dari segi spiritualnya ya, mengeluh itu dari segi spiritual, dan yang dari segi medisnya itu bisa yaitu mengganggu kesehatan Anda ya, baik kesehatan psikis maupun kesehatan fisik Anda. Dan bisa berdampak, bisa merugikan orang lain juga begitu. Nanti akan saya bahas biar Anda paham. Nah, ini ya, kalau Anda sering mengeluh, ini akibatnya ya. Yang pertama, Anda akan selalu fokus ke sensasi-sensasi itu ya. Anda akan selalu fokus kepada sensasi yang Anda rasakan ya. Bukannya fokus pada solusi bagaimana, itu tidak, tetapi Anda lebih fokus kepada sensasi yang Anda rasakan ya. Dan biasanya kalau sering mengeluh itu biasanya banyak membuat pertanyaan gitu. Kenapa sih kok saya? Kenapa ya saya sakit ini? Kenapa dan kenapa? Nah, itu ya dampaknya yang pertama itu. Nah, yang kedua, bisa menghilangkan rasa optimis atau rasa percaya diri. Nah, ini ya, kalau Anda sering mengeluh ya, itu nanti rasa percaya diri Anda itu akan hilang, musnah, diterpa angin gitu ya. Makanya hati-hati, jangan sering mengeluh ya. Karena apa? Kenapa bisa menghilangkan rasa percaya diri? Karena Anda terlalu fokus pada hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup Anda ya. Gitu. Itu harus Anda pahami ya. Ini saya juga ada kutip dari segi psikologinya begitu. Ya, saya juga harus punya dasar juga begitu. Ini yang saya pelajari. Terus yang ketiga, Anda biasanya itu akan mudah marah ya, akan mudah marah. Ya, itu saya yakin. Marah itu bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan mental maupun spiritual ya, kesehatan fisik maupun kesehatan psikis begitu. Nah, itu ya. Dan kalau mudah marah ini biasanya Anda menjadi renggang hubungannya sama teman, sama tetangga, atau sama yang lain begitu. Itu ya. Nah, itu. Yang keempat, kalau Anda sering mengeluh, maka Anda sama saja kalau mengeluh sama orang lain ya, apalagi mengeluh sama orang lain, itu akan menguras energi orang lain gitu. Jadi hati-hati dengan keluhan Anda ya. Anda itu bisa menjadi orang apa itu? Istilahnya itu energi vampir ya, menghisap energi orang kalau Anda itu mengeluh sama orang lain dan pada saat atau waktu yang tidak tepat ya. Misalkan ya, pada saat orang itu lagi bahagia ya,
orang lagi bahagia, lagi bersenang-senang, terus Anda mengeluh sama dia, otomatis energi dia yang tadinya itu positif menjadi negatif, begitu ya. Jadi kalau Anda mengeluh itu juga selain kasihan sama diri Anda, juga kasihan sama orang lain, begitu ya. Itu dampaknya, ada perpindahan energi, begitu. Itu sudah saya bahas tentang perpindahan energi. Nah, itu dari ilmu supranaturalnya, begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan buku-buku yang saya pelajari ya. Banyak sekali buku yang saya pelajari ya. Itu kalau Anda mengeluh sama orang lain di saat yang tidak tepat, di saat orang itu lagi bahagia, Anda mengeluh, nanti orang itu akan menjadi lemah dia, gitu ya. Yang kedua, jangan mengeluh pada orang lain ya, itu pada malam hari. Karena apa? Malam hari otak itu harus off. Sudah, otak itu harus off. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang saat pagi, siang itu terjadi. Nggak boleh itu ya. Beban kerja apa itu tidak boleh dibawa pulang. Nah, kalau Anda mengeluh pada malam hari sama orang, nah itu kasihan orangnya ya, gitu. Nah, terus jangan mengeluh waktu pagi hari. Nah, itu ya, karena pagi hari itu kita itu lagi fresh-freshnya. Jadi kalau Anda mengeluh pada orang saat pagi hari, nah kasihan sama orang yang Anda keluhi itu, kasihan gitu. Nanti energi Anda akan pindah ke mereka, begitu ya. Itu yang perlu Anda pahami, gitu. Nah, terus jangan mengeluh pada pasangan Anda saat pasangan Anda itu juga punya masalah, gitu. Apalagi baru pulang kantor atau pulang bekerja Anda keluhi, sudah nanti akhirnya akan terjadi cekcok, gitu. Anda justru malah dianggap orang yang sangat menyebalkan, gitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui, gitu ya. Dan orang yang banyak mengeluh, sering mengeluh, itu tandanya ya, yang pertama, orang itu kurang syukur, begitu. Ini tidak Anda loh, ini juga saya dulu saya juga begitu loh ya. Tandanya kurang bersyukur. Yang kedua, tidak sabar. Nah, itu tandanya kalau orang yang sering mengeluh itu berarti dia itu adalah yang pertama kurang syukur, kedua tidak sabar, ketiga tidak mau introspeksi diri. Ya, tidak mau introspeksi diri. Dan yang keempat, tidak menerima keadaan yang dialami saat ini, gitu ya. Jadi saya terima kasih pada subscriber saya yang namanya itu Yasin atau siapa yang dari Kalimantan tuh, mana ya, Yasin itu. Nah, itu saya yakin orangnya itu sabar. Dia itu semangatnya, saya yakin itu wah, sangat membara itu ya, sama Aslo ya, yang punya akun Aslo. Terima kasih. Anda adalah sosok orang yang patut menjadi contoh. Karena apa? Dalam komen Anda selalu semangat. Dan yang punya akun Yuyun Fitria. Nah, itu ya. Saya tuh senang kalau ada orang yang komen dia tetap semangat walaupun keadaannya apapun, dia tetap semangat, begitu ya. Itu ya. Terima kasih ya. Dan banyak sih yang komen-komen yang sangat membantu rekan-rekan itu ya, rekan-rekan semuanya itu, banyak itu komen-komen yang menyemangati itu. Nah, itu saya suka itu ya. Begini. Jadi sekarang berhentilah mengeluh ya. Mengeluh itu yang sopan ya. Mengeluh itu sama Allah ya. Kalau mengeluh sopan itu mengeluh sama Allah ya. Berdoa, ya Allah, saya merasakan saya ini, ya Allah, kenapa saya ini begini, ya Allah, kenapa dan kenapa, itu tanya sama Allah ya. Anggap saja ya, Allah itu melihat Anda tidak melihat Allah, tapi Allah itu melihat Anda, begitu ya. Nah, mengeluh sama Allah itu ya. Jadi intinya yang saya bahas pada kali ini adalah kurangi mengeluh atau hilangkan mengeluh ya. Baik mengeluh pada diri sendiri maupun mengeluh pada orang lain ya. Dan kalau Anda sering mengeluh, nanti itu akan menghambat kesembuhan Anda. Anda justru makin terpuruk dengan apa yang Anda alami, gitu ya. Oke, berhenti mengeluh, berjanji ya. Berhenti mengeluh pada diri sendiri maupun sama orang lain. Mengeluhlah sama Allah, gitu ya. Kalau penyampaian Anda itu mengeluh, jangan.
Jadi kalau Anda ingin curhat, ingin sharing sama orang, bagaimana ya kok saya begini ini, jangan begini. Aku ini loh, wah rasanya itu begini, aku begini, kenapa ini ya? Ini. Nanti Anda akan menjadi sosok yang menjengkelkan bagi orang lain itu, ya. Ingat itu ya, ingat itu. Begitu ya. Jangan menjadi Anda itu menjadi sosok yang menjengkelkan bagi orang lain, gitu, ya. Itu ya. Ini saking perhatiannya saya sama Anda semua loh ya, begitu ya. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat dan jangan putus asa, begitu. Sabar menghadapi ini, kita ikhlas gitu. Tidak Anda saja, banyak yang mengalami, tetapi mereka bisa bangkit. Kalau mereka bisa, saya yakin insya Allah dengan kemauan Anda, niat Anda, dengan semangat Anda, dengan keyakinan Anda, pasti Anda juga akan sembuh. Oke? Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.